Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul tentang hukum dan moralitas. Langsung saja, di sini ada subbab yang pertama, yaitu tentang definisi hukum dan moral. Hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketentraman atau keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan moral yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita ini baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Norma moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan. Kemudian hukum dan moral ini menjadi sebuah tema diskursus dan ketegangan yang bersifat abadi. Gairah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dua arus pemikiran besar dalam hukum, yaitu aliran hukum kodrat dan aliran positivisme hukum. Bagi aliran hukum kodrat, hukum itu memerlukan moralitas. Tapi sebaliknya, menurut aliran positivisme hukum itu netral dan bebas nilai. Karenanya, hukum dan moral serta anasir-anasir non-hukum lainnya ini harus dipisahkan. Selanjutnya, pola hubungan hukum dan moral. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum ini merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama, di mana hukum agama ini merupakan bagian dari ajaran moral agama itu sendiri. Aspek lain ajaran agama meliputi teologi, peribadatan, akhlak, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum menurut penganut hukum kodrat terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam atau sunatullah yang bersifat tetap dan abadi. Nah, prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat. Selanjutnya, dalam pandangan hukum kodrat, hukum identik dengan keadilan. Keabsahan suatu aturan hukum ini tergantung pada kesesuaian aturan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip moralitas, khususnya prinsip keadilan. Suatu aturan, termasuk undang-undang, tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai hukum jika aturan tersebut itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi hidup manusia. Sering terjadi perbuatan yang dilarang oleh moral dilarang pula oleh hukum. Namun sebaliknya, kadangkala perbuatan yang dilarang oleh moral tidak dilarang oleh hukum, dan apa yang dilarang oleh hukum tidak dilarang oleh moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tetapi juga dua aspek yang berbeda. Nah, pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme atau John Austin. Dia mengungkapkan bahwa keberadaan hukum itu berbeda dari kebaikan atau keburukan hukum. Perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral menurut Van Apeldoorn itu ada 5 macam. Yang pertama, kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Yang kedua, hukum dan moral berbeda pula dalam aspek isi aturan. Kaidah hukum mengatur perbuatan-perbuatan lahir manusia, artinya hukum ini memutuskan fokus pengaturannya kepada sikap dan perilaku lahiriah, bukan kepada sikap batin manusia. Dalam hal ini, hukum menganut asas kotigationis
poenam nemo patitu, yang berarti tak seorang pun dapat dihukum untuk apa yang dipikirkannya. Sebaliknya, kaidah moral ini mengatur sikap batin manusia yang menjadi motif perbuatan lahirnya. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan mengenai asal-usul kaidah, yaitu menurut Immanuel Kant, kaidah hukum ini bersifat heteronom, sedangkan moral bersifat otonom. Sifat heteronom itu kaidah hukum mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang memaksakan kehendaknya kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau negara. Orang yang tunduk kepada hukum karena ada kekuasaan yang memaksa mereka untuk taat tanpa syarat. Sedangkan sifat otonom adalah kaidah moral yang mengandung arti bahwa perintah moral ini berdasarkan kehendak seseorang terhadap dirinya sendiri. Tiap-tiap orang harus menentukan menurut suara hatinya apakah yang dituntut moral terhadap dirinya sendiri. Kaidah moral ditaati oleh manusia karena dorongan kehendak atau kesadaran dari dirinya sendiri. Yang keempat, hukum dan moral memiliki perbedaan pula dalam instrumen penegakannya. Moral berakar dalam suara hati manusia, dari kekuatan batin yang terdapat dalam diri manusia. Ketaatan kepada kaidah moral ini bersifat sukarela. Satu-satunya kekuasaan yang menyokong moral adalah kekuasaan suara hati manusia. Ketaatan kepada kaidah hukum tidak hanya ditopang oleh kekuatan batin dari suara hati manusia, melainkan terutama dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan lahir. Dengan demikian, hukum mempunyai dua kekuatan mengikat, yakni kekuatan mengikat lahir dan kekuatan mengikat hanya membebankan kewajiban kepada manusia atau normatif, tetapi juga memberikan kekuasaan atributif. Sedangkan kaidah moral ini hanya membebankan kewajiban saja kepada manusia, artinya semata-mata bersifat normatif. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, perbedaan hukum dan moral, yaitu berbeda juga dalam lingkup pengaturannya, di mana kaidah hukum adalah aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan moral sendiri merupakan kaidah untuk mengatur kehidupan pribadi manusia. Perbedaan lainnya berkenaan dengan sifat universalitas yang menjadi ciri kaidah moral dan sifat nasionalitas yang menjadi karakteristik hukum itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.